Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia kali ini dengan baik. Seperti itu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelumnya saya kemarin kan sudah mengirimkan materinya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan secara lebih dalam agar kalian juga memahami. Tidak hanya saya memberikan materi, tapi saya juga akan sedikit menjelaskan kepada kalian. Seperti itu. Oh ya, sebelum saya menjelaskan mengenai kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, saya ingin sedikit membahas mengenai tugas pertemuan 3 kalian. Kalau untuk kelas kecantikan 2 adalah tugas pertemuan kelima ya. Karena kan kalau kelas kecantikan 2 itu dibagi satu harinya 2 jam, jadi 2 kali dalam seminggu. Sedangkan kalau kelas lainnya kan 1 kali pertemuan 4 jam, seperti itu. Jadi kalau yang untuk kecantikan 2 itu termasuk dari tugas pertemuan kelima. Jadi sebagian besar dari kalian itu saya lihat sudah banyak yang memahami tentang hakikat, jenis, struktur dari teks laporan hasil observasi. Namun ada juga beberapa siswa yang masih belum ada niat untuk membaca. Jadi masih membacanya masih kurang sehingga hasilnya juga belum cukup gitu ya. Ada juga ini banyak sekali kesalahan pada bagian soal yang saya menanyakan mengenai tema dari teks laporan hasil observasi. Itu masih banyak kesalahan. Sebenarnya tema sendiri itu ibarat rumah. Tema itu seperti pondasinya. Jadi kalau kalian ingin membuat teks, kalian tuh mau buat teks temanya apa, isinya apa sih, mau buat tentang apa sih. Bisa tentang kebudayaan, tentang kesehatan, tentang pendidikan, tumbuhan, hewan. Nah, itu namanya tema. Kalau kalian kemarin menyebutkan itu kan panjang sekali lah, itu seperti judul itu, bukan tema, seperti itu. Jadi, tidak apa-apa karena ini masih awal bagi kalian memasuki dunia sekolah menengah atas, sekolah menengah atas, kejuruan ya. Masih pertama, jadi saya harap bisa sebagai pembelajaran kalian supaya kalian lebih memahami lagi, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi perlu diingat, pembelajaran ini sangat penting sekali, kebahasaan ini, karena tidak hanya untuk teks laporan hasil observasi saja. Ini nantinya akan penting untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12. Bahkan kalau sekalian nanti mengambil perkuliahan, paling tidak materi ini juga tetap akan menjadi penting untuk kalian, seperti itu. Jadi kalian nanti bisa belajar berbahasa dengan baik dan benar jika kalian memahami kebahasaan, salah satunya melalui dari teks laporan hasil observasi, seperti itu. Langsung saja ya. Nah, di dalam teks LHO ini, di dalamnya itu terdapat yang pertama adalah paragraf, yang kedua terdapat kalimat, lalu klausa, ada lagi frasa, dan kata. Tentunya kalian bingung, asing dengan kata frasa dan klausa, seperti itu. Nah, selanjutnya saya jelaskan lagi. Kata merupakan satuan terkecil dalam sebuah kalimat. Jadi kata ini adalah satuan terkecil dalam sebuah kalimat. Dia itu biasanya bersifat bebas, kadang terikat. Ada kata yang bisa berdiri sendiri, ada kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya kata-kata yang tidak dapat berdiri sendiri ini terkadang juga maknanya luas, maknanya bisa tidak jelas, seperti itu. Jadi kata perlu diingat lagi, kata adalah satuan terkecil dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya kata di sini memiliki fungsi. Fungsinya apa? Yaitu fungsi S, P, O, K. Bahkan biasanya juga ada pelengkapnya dalam sebuah kalimat itu, kata itu. Jadi tentunya kalian harus ingat pelajaran SMP dulu. S itu apa? S itu adalah subjek.
P predikat, O objek, K keterangan, dan yang terakhir adalah pelengkap. Biasanya disimbolkan dengan pel, seperti itu. Lalu yang kedua adalah frasa. Frasa di sini merupakan gabungan dari dua kata yang menduduki satu fungsi dan sifatnya adalah non predikatif. Jadi frasa di sini adalah gabungan dua kata saja yang memiliki fungsi subjek saja, objek saja, keterangan saja maupun pelengkap saja. Jadi frasa ini sifatnya tidak predikatif atau tidak mengandung kata kerja seperti itu. Mohon maaf. Frasa itu bukan kata kerja ya, maksudnya frasa tidak mengandung unsur predikatif seperti itu. Jadi frasa itu hanya mengandung unsur memiliki fungsi subjek, objek, keterangan maupun pelengkap. Jadi diingat, frasa itu gabungan dari dua kata atau lebih. Contohnya itu seperti yang ada di materi saya. Misalkan baju merah itu termasuk frasa. Terus baju merah itu kan terdiri dari 3 kata, itu juga termasuk frasa. Jadi dia menduduki satu fungsi saja. Fungsinya adalah objek, bisa subjek. Karena kan biasanya kalau subjek dan objek itu dia adalah berupa kata benda. Selanjutnya adalah klausa. Jadi klausa di sini gabungan dari beberapa kata ataupun frasa yang hanya memiliki fungsi, yang menduduki fungsi subjek dan predikat. Jadi klausa di sini itu terdiri dari dua fungsi, yaitu subjek dan predikat, seperti adik mandi. Terus aku makan. Itu termasuk dalam klausa. Ada lagi nenek tua itu sedang bekerja. Nah, seperti itu juga termasuk klausa. Lalu selanjutnya adalah kalimat. Jadi kalimat di sini merupakan gabungan dari kata, frasa maupun klausa yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca atau intonasi. Biasanya bisa tanda baca titik, tanda tanya, atau tanda seru. Jadi kalau kalimat ini ciri utamanya adalah dia itu harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, itu baru disebut kalimat. Kalau hanya dia terdiri dari subjek dan predikat saja, itu belum bisa disebut kalimat. Tapi juga ada seperti kalimat adik mandi, itu termasuk kalimat jika dia juga diberi tanda baca, itu juga bisa menjadi kalimat. Tapi ada beberapa kalimat yang harus menggunakan SPO atau SPOK atau ditambah pelengkap atau SPO saja, itu terus diakhiri dengan tanda titik, diawali tanda baca, diawali dengan huruf kapital, itu termasuk kalimat. Selanjutnya di atasnya kalimat adalah paragraf. Jadi paragraf di sini terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Biasanya di dalam paragraf itu ada pokok pikirannya, ide gagasan utamanya apa, ditulis dulu. Baru nanti ada gagasan penjelas yang menerangkan dari kalimat utama. Dan paragraf di sini dalam penulisannya pada kalimat pertama itu penulisannya agak menjorok ke dalam, seperti itu. Selanjutnya jika kalian masih lupa apa sih Bu SPOK itu, jadi ini ada penjelasannya, bisa kalian baca sendiri. Jadi subjek merupakan pokok kalimat, merupakan pokok dari sebuah kalimat, yaitu sesuatu yang menandai apa yang hendak dibicarakan. Jadi siapa yang dibicarakan oleh pengarang, umumnya berupa jenis-jenis kata benda ya, berarti kalau subjek itu kata benda. Selanjutnya ada predikat, yaitu sesuatu yang menandai apa yang hendak dilakukan oleh subjek. Jadi subjeknya itu mau melakukan apa. Nah, yang apa dilakukan ini yang disebut dengan predikat. Biasanya umumnya adalah jenis-jenisnya adalah kata kerja. Selanjutnya ada objek, sesuatu yang dikenai perbuatan atau perlakuan oleh subjek, berfungsi untuk memperjelas kalimat. Jadi
ada subjek, predikat, ada objek. Objeknya apa yang diberi perlakuan. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ada di materi yang sudah saya berikan. Selanjutnya ada keterangan, yaitu sesuatu yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kalimat, bisa berupa keterangan tempat atau waktu. Jadi tempatnya dimanapun atau waktu itu termasuk dalam keterangan. Selanjutnya pelengkap. Tapi untuk kalian pelengkap saya rasa belum terlalu penting. Jadi yang penting di sini adalah SPOK. Jadi kalian cukup tahu saja, yaitu pelengkap berfungsi untuk melengkapi informasi dan struktur kalimat. Umumnya berupa jenis-jenis kata benda seperti itu. Nah, sebenarnya tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa dalam sebuah teks laporan hasil observasi ada 5, ada paragraf, klausa, kalimat, frasa, dan kata. Namun di sini kita hanya membahas mengenai jenis kata dan frasa. Lah, jenis kata dan frasa ini banyak sekali. Ada kata nomina, kata maupun frasa nomina, kerja atau verba, terus ada lagi adjektiva, preposisional, kata ganti, frasa ganti, itu banyak sekali jenisnya. Tapi dalam bab ini kita hanya membahas mengenai kata dan frasa nomina atau benda, dan kata dan frasa verba atau kerja yang contohnya sudah ada di dalam materi yang saya berikan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Saya harap kalian memahami dan jangan lupa untuk dicatat, kemudian dikirimkan di Google Classroom seperti biasanya. Saya akan memberi tenggat waktunya seperti biasanya ya, 3 hari sampai 4 hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, tetap semangat, jangan patah semangat. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.